Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal yang ke-17 bulan Mei 2022, saya akan sampaikan kepada saudara tentang pelayanan Imam Besar Agung. Pelayanan Imam Besar Agung adalah tanda dari kita masuk di 7 tahun terakhir. Jadi saudara jangan bertanya, Pak Pendeta sekarang ini sudah masuk meterai keberapa? Pak Pendeta sekarang ini sudah masuk ke sangkakala yang keberapa? Saudaraku jangan tanya seperti itu. Sebab kalau kitab Wahyu itu digenapi, nanti kitab Wahyu pasal 1 itu akan menjadi penanda pertama. Saudaraku, penanda pertama bahwa kita masuk ke gerakan kitab Wahyu, kita masuk 7 tahun terakhir itu adalah, saudaraku, tampilnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung. Ini hujan akhir namanya. Seperti lagu yang kemarin saya sampaikan, hujan akhir telah segera datang, saudaraku. Bintang-bintang Tuhan akan segera muncul, saudaraku. Tampilnya Imam Besar Agung itu seperti apa? Kalau hujan awal itu, saudaraku, itu pelayanannya sudah begitu dahsyat. Petrus itu bayang-bayangnya bisa sembuhkan orang, saudaraku. Jadi begitu Petrus berjalan, itu ditungguin banyak orang. Bayang-bayangnya sudah bisa sembuhkan orang. Orang sakit jadi sembuh, saudaraku. Paulus, saudaraku, Rasul Paulus itu sapu tangannya, saudaraku, ditumpangkan kepada orang sakit sembuh. Orang yang kerasukan roh jahatnya lari terbirit-birit. Saudaraku, itu kuasa kegerakan hujan awal. Nah, saudaraku, ketika pelayanan Imam Besar Agung ini terjadi, saudaraku, ini akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat, double porsi. Saudaraku, kalau pelayanan hujan awal itu kegerakannya digambarkan dengan kegerakan Elia, tetapi di akhir zaman tuh kegerakannya Elisa. Saudara, jadi begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita masuk dalam kegerakan kitab Wahyu atau 7 tahun terakhir itu, tandanya adalah tampilnya Tuhan Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung. Imam Besar Agung itu seperti apa? Ayo kita akan baca dulu di dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin, saudaraku. Jadi di depan pelayanan Imam Besar Agung yang tampil dalam kostumnya yang luar biasa di Wahyu pasal 1 itu, orang tidak bisa lagi menyembunyikan dosa-dosa. Saudaraku, harus betul-betul melakukan pendamaian. Kalau berdosa ya bertobat sungguh-sungguh, maka kemudian akan diampuni dan masuk dalam kegerakan kitab Wahyu. Tapi kalau berdosa disembunyikan tidak bertobat, saudaraku, itu akan menimbulkan penghukuman. Karena kita disebut di sini tadi, karena kita sekarang punya Imam Besar Agung, saudaraku. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, termasuk perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan-perbuatan jahat, dosa-dosa itu tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Maka kalau saudara ingin diberkati Tuhan, itu saudara menguji diri. Apakah saudara itu menyembunyikan dosa-dosa? Karena itu yang ngerti saudara sendiri. Kadang dosa itu yang tahu saudara sendiri. Dan kalau sudah bertobat, insaf dari dosa-dosa itu, sudah betul-betul menguji diri, sucikan aku ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan, akan masuk dalam kegerakan kitab Wahyu. Ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin, saudaraku. Jadi imam besar yang akan melayani kegerakan akhir zaman itu adalah imam besar yang sudah memiliki pengalaman melintasi semua langit, saudaraku. Jadi kalau dahulu itu dalam pelayanan kegerakan hujan awal itu Petrus bayangannya menyembuhkan orang, saudaraku, maka di akhir zaman akan terjadi sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Dari jarak jauh, saudaraku, saudara yakin dengan perkataan saya pun akan bisa disembuhkan. Misalnya seperti itu, saudaraku. Dari jarak jauh saya menyebut nama seseorang pun, saudaraku, saudara bertobat dari dosa, sudah bertobat dari kenajisan yang sudah perbuat di dalam gelap. Ketika orang-orang tidak tahu, sudah bertobat mendengar khotbah saya. Apa yang menjadi masalah saudara? Dijawab oleh Tuhan. Itu lawatan imam besar yang itu bisa melintasi pulau, saudaraku, melintasi samudra, melintasi negara, saudaraku. Jadi pelayanan imam besar agung ini tidak pelayanan yang seperti dahulu lagi, saudaraku. Pelayanan kegerakan hujan awal itu dahsyat. Petrus sekali khotbah 4.000 orang bertobat, saudaraku, ribuan orang bertobat, saudaraku. Terjadi mujizat-mujizat, harus sentuh gitu, saudaraku. Paulus dengan media sapu tangannya. Di akhir zaman, saudaraku, nanti terjadi sesuatu yang sangat dahsyat, luar biasa, dalam jarak yang sangat jauh, saudaraku. Sini Jogja Medan, Jogja Papua, Jogja Makassar, bahkan Amerika, saudaraku, bisa terjangkau oleh pelayanan imam besar agung yang bekerja melayani, saudaraku. Imam besar agung yang siap untuk menyucikan, menguduskan gerejanya di akhir zaman. Dan itu terjadi dalam kegerakan kitab Wahyu, saudara. Oleh karena itu, kalau saudara ingin masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, saya ulangi lagi, saudara harus menguji diri. Dosa saudara itu tidak bisa disembunyikan di hadapan Tuhan. Ketika saudara sedang sakit keras, mungkin, saudaraku, seolah-olah tidak ada penolong lagi, saudara, saat itu, saudaraku, harus mengoreksi, menguji diri. Ujilah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Kalau saudara sudah benar-benar kudus, saudaraku, sampai saudara berani berkata, aku tidak takut dengan kematian, saudara malah akan disembuhkan. Saudaraku, aku tidak takut dengan kemiskinan, saudara akan diberkati malahan, saudaraku. Ini penampilan imam besar agung seperti itu. Jadi pelayanan jarak jauh, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam penggembalaan kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, karena di akhir zaman ini yang digembalakan, yang akan diarahkan oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman ini, tidak sekedar orang yang berkumpul di dalam satu ruang ibadah terbatas tembok, tetapi orang-orang dari berbagai macam organisasi gereja, di mana organisasi gereja itu merupakan organisme tubuh Kristus. Itu yang harus kita arahkan, para hamba-hamba Tuhan arahkan di akhir zaman, bahwa organisasi gereja itu nanti akan menjadi organisme tubuh Kristus yang nanti akan dilayani oleh Tuhan sebagai imam besar. Jadi meskipun saudara berada dalam jarak yang jauh, saudara di Taiwan, saudara di Hong Kong, saudara berada di Singapura, Malaysia, saudara berada di Kroasia sana, saudaraku, saudara mendengar firman yang saya sampaikan, kemudian saudara bertobat, insaf, menyadari dosa-dosa saudara, kemudian apa masalah yang sedang saudara hadapi, yakin Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan jamah, Tuhan akan jawab saudara dengan kuasanya yang besar, dengan kekuatannya sebagai imam besar yang melintasi semua langit, saudaraku. Jadi seperti itu pelayanan imam besar agung itu, seperti itu. Kalau pelayanan hujan awal itu ya ibaratnya gitu masih manual sekali begitu, konvensional banget. Orang harus didekati, didatangi, kemudian ada bayang-bayangnya baru sembuh, sudah kena bayang-bayangnya, atau mungkin harus dipegang satu persatu sama Rasul Petrus, atau harus pegang sapu tangannya Rasul Paulus, saudaraku. Tapi di kegerakan hujan akhir ini, saudara, ketika pelayanan bintang-bintang itu terjadi, saudaraku, jarak jauh pun, saudaraku,
melalui suara penggembalaan firman. Saudara, selama ini saudara mengenal penggembalaan itu dengan gedung, dengan organisasi, tetapi Tuhan itu menggembalakan jemaatnya itu dengan firman. Sudah, ketika firman yang saya sampaikan ini bisa menuntun, bisa menggembalakan banyak orang, dan ditaati, sudah taat dalam penggembalaan kegerakan Kitab Wahyu, meskipun sudah dari berbagai macam lintas organisasi gereja, maka saudara akan dipimpin oleh imam besar itu. Masalah-masalah saudara nanti, saudaraku, yang sanggup saudara tanggung, maka itu kerjakan sebaik-baiknya. Tetapi yang saudara tidak sanggup menanggungnya, itu menjadi tanggungan Tuhan. Saudara, ketika saya menghadapi jalan-jalan buntu di dalam pelayanan, dalam kehidupan ini, saudaraku, saya merasa berat. Saya kembalikan pada Tuhan. Tuhan, ini aku tidak bisa, Tuhan. Kalau ini bisa dikerjakan, ini bukan tanganku, tapi ini tangan-Mu. Dan pada saat itu, saudaraku, terjadilah kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa. Beberapa saat yang lalu, ada yang kena kanker itu sembuh, saudaraku. Banyaklah, saudaraku, saya tidak ingin bersaksi hal-hal yang seperti itu terlalu remeh, saudaraku. Yang terlebih utama itu sudah mengenal kegerakan hujan akhir, di mana lewat kegerakan hujan akhir ini saudara akan diselamatkan, bahkan disempurnakan, akan membawa saudara itu kepada harpazo, pengangkatan, atau paling tidak pengungsian, veugo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5, harpazo itu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Ini, saudaraku. Kemudian yang kedua, saudaraku, orang-orang yang diungsikan, veugo, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14, dan orang-orang yang tertinggal, kanak-kanak rohani, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Saudara, jadi arah dari pelayanan imam besar itu nanti akan membawa gereja di akhir zaman itu pada sasaran hakiki, yaitu di Wahyu pasal 12 itu bagaimana cara Tuhan menyelamatkan jemaatnya di akhir zaman. Lahirnya seorang anak laki-laki, kalau dulu lahirnya Tuhan Yesus, di akhir zaman lahirnya badannya Tuhan Yesus, di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 itu. Sudah yang dikasih Tuhan, ayo kita akan melihat sejenak dari Wahyu pasal yang ke-1. Ini penampilan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang akan menjangkau saudara yang di Amerika, saudara yang berada di luar negeri, saudaraku, saudara akan dijangkau oleh dia ini. Dia siapa, saudaraku? Imam besar. Imam besar yang memimpin kegerakan Kitab Wahyu ini akan menjangkau saudara. Kalau sudah tergembala oleh firman yang saya sampaikan ini, sudah akan dijangkau. Inilah dahsyatnya kegerakan akhir zaman. Wahyu pasal yang ke-1 ayat 9 dan selanjutnya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan dan kerajaan dan ketekunan, menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Amin, saudaraku. Jadi ini Rasul Yohanes mendapatkan satu pernyataan dari Roh, saudaraku, pernyataan dari Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau dulu ketika Tuhan Yesus itu masih dalam badan manusia, dia berkata tentang hari dan jam, hari dan waktu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Kemudian ketika Tuhan Yesus bangkit, saudaraku, jadi ini ada urut-urutannya. Tuhan itu ditanya lagi, kapan engkau memulihkan kerajaan ini bagi kami? Tuhan katakan, mengenai saat dan waktu itu tidak perlu engkau tahu, tapi engkau akan menerima kuasa. Nah, kapan itu, saudaraku? Engkau akan menerima kuasa itu, saudaraku. Nah, ketika Wahyu pasal 1 ini digenapi, Tuhan akan memberikan amanat kuasanya kepada 7 bintang untuk melakukan pekerjaannya di akhir zaman. Saudaraku, ciri 7 bintang itu seperti apa? Nanti kalau muncul, saudaraku, ini perkataannya akan sangat diurapi Tuhan. Saudaraku, ketika dia berkata halilintar datang-datang, ketika dia berkata, saudaraku, gempa bumi terjadi. Betul, saudaraku.
ketika dia berkata satu wabah terjadi, terjadilah. Saudaraku, ketika dia berkata nubuat mengenai bencana tsunami, terjadilah. Saudaraku, jadi ucapan-ucapannya itu akan seperti Musa yang disertai oleh kuasa Tuhan untuk menyatakan 10 tulah pada saat itu. Tetapi di akhir zaman ini, saudaraku, karena tokohnya itu ada 7, saudaraku, maka di akhir zaman akan ada penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, jadi ada 21. Ya, saudaraku, kalau saudara bertanya, kenapa 21, Pak Pendeta? Ya, ini nanti ada rahasianya ya, saudaraku. Yang 1 itu kegerakan kuda putih, itu kegerakan yang positif. Kemudian yang 20 itu, saudaraku, merupakan satu penghukuman. Kenapa 20? Nanti itu rahasianya ada di Wahyu pasal yang ke-18. Nanti ke depan kita akan terangkan, saudaraku. Jadi di akhir zaman, ketika kita masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, itu tandanya ada kepemimpinan imam besar agung yang melantik, yang mentahbis hamba-hambanya, laksana rasul-rasul dahulu, Petrus, Yohanes, Yakobus, saudaraku. Di akhir zaman akan ditahbis, dilantik bintang-bintang Tuhan yang akan membawa jemaat itu, saudaraku, kepada arah kesempurnaan, pemberitaan yang benar-benar sesuai dengan firman dan Roh Kudus. Jadi bukan sekedar dapat mimpi kemudian bersaksi jadi tenar gitu, tidak, saudaraku. Tidak sekedar dapat penglihatan mendadak langsung Wahyu pasal 13 melihat antikris, ya, saudaraku. Dapat penglihatan langsung sangkakala ke-6, ya repot gitu, saudaraku. Makanya bintang-bintang di akhir zaman itu harus mengerti kitab Wahyu. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita akan baca. Jadi tugas dari hamba-hamba Tuhan itu nanti menyucikan seluruh gereja-gereja di akhir zaman, baik yang berkarakter Efesus, Smyrna, Pergamus, sampai dengan Laodikia itu, saudaraku. Kemudian ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku ke-7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Amin. Saudaraku, inilah penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini dahulu Tuhan yang mengutus saya memberitakan rahasia kitab Wahyu. Tentunya juga bukan saya sendiri tentunya, karena ada para pendahulu yang sudah meletakkan fondasi-fondasi. Sementara saya ditugaskan oleh Tuhan itu untuk melengkapi dan menyempurnakan. Saudaraku, jadi saudara harus paham hal ini. Jangan mempertentangkan saya dengan hamba Tuhan terdahulu, dengan penemu tabernakel misalnya, dengan penemu peta zaman. Saudaraku, dengan yang menemukan kitab Wahyu, saudaraku, yang menemukan rahasia waktu dari kitab Wahyu, dari skema kitab Wahyu. Semua ada yang perlu disempurnakan, saudaraku, karena semua masih manusia darah daging dan belum mempelai. Kalau nanti sudah menjadi sempurna, saudara, itu akan harpazo tadi. Oleh karena itu di akhir zaman Tuhan akan mengorbit, saudaraku, akan mentahbis hamba-hambanya yang seperti bintang. Itu untuk menyempurnakan pengajaran para pendahulu. Pendahulu tidak ada yang salah, saudaraku. Tidak ada yang salah, hanya belum sempurna. Daniel itu juga nggak salah, saudaraku. Hanya pengetahuan ketika Daniel itu mendapat wahyu itu belum sempurna, sehingga, saudaraku, Daniel memang tidak diberi jatah untuk mengerti hal ini. Saudaraku, yuk kita akan lanjut, saudaraku. Ini, saudaraku, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini dahulu Tuhan yang mengutus saya memberitakan kitab Wahyu. Jadi kalau ada apapun tentang apa yang saya sampaikan, saya mengadunya kepada
Tuhan yang tampil sebagai imam besar ini. Dia yang akan menyembuhkan saudara. Dia yang akan memberkati saudara. Tapi dia juga bisa menghukum kalau saudara berlarut-larut dalam dosa dan tidak mau bertobat. Jadi penampilan imam besar agung yang menjadi pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu ini, saudaraku, ini sangat luar biasa dan harus saudara ketahui. Ini ciri dari kalau kita masuk di Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin, saudaraku. Dan di tangannya kanannya ia memegang 7 bintang. Saya ingatkan kembali, ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, itu bintang Bethlehem yang menunjukkan arah jalan kemana orang Majus itu memperoleh bertemu dengan Raja yang kekal, Raja damai, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa. Maka bintang yang digenggam, diorbit oleh Tuhan, Imam Besar Agung di Wahyu pasal 1 ayat 16 ini akan menuntun jemaat-jemaat akhir zaman itu kepada lahirnya anak laki-laki di Wahyu pasal 12. Saudaraku, maka Wahyu pasal 12 itu menjadi penting karena itu arah, saudaraku, arah dari apa yang dituju oleh ke-7 bintang. Apa yang dituju oleh hamba-hamba yang diurapi di akhir zaman, Musa akhir zaman, yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran rahasia dari Kitab Wahyu, dari kegerakan akhir zaman ini. Ini hamba-hamba Tuhan yang akan membawa jemaatnya ke Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kalau bisa harpazo, ruang Maha Kudus. Kalau terpaksa nggak bisa ya diungsikan Theogo. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14 itu ruang kudus. Dan terpaksanya lagi nggak bisa, tetap pertahankan nama Yesus, saudaraku. Maka itu menjadi orang-orang yang tertinggal di pelataran Wahyu pasal 12 ayat 17. Mereka diperangi oleh naga itu, saudaraku. Jadi seperti Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, di dalam pola tabernakel secara umum ini terkena Shekinah glory, tetapi di dalam pembagian ayat per ayat, dalam penampilan sebagai bait suci Allah, saudaraku, ini dulu belum terungkap. Ruang Maha Kudusnya mana, ruang kudusnya mana, pelatarannya mana, ini dulu belum terungkap, saudaraku, dan baru terungkap saat ini. Oleh karena itu, saudaraku, saya sampaikan sekali lagi, para pendahulu itu tidak ada yang salah. Dan jangan mempertentangkan saya dengan para pendahulu yang dipercaya tabernakel Om Van Gessel, yang dipercaya peta zaman W.H. Aufwiller, yang dipercaya Kitab Wahyu Romo Paulus, saudaraku. Jangan mempertentangkan saya dengan beliau-beliau, saudaraku. Karena saya memang diutus untuk, saudaraku, melengkapi dan menyempurnakan apa-apa yang dahulu belum sempurna, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itulah tugasnya hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, yang akan membawa saudara nanti kepada arah pengungsian dan harpazo. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. 18. Dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Amin, saudaraku. Jadi nanti sebagai tanda masuknya kita di dalam kegerakan Kitab Wahyu 7 tahun terakhir itu adalah munculnya hamba-hamba Tuhan yang laksana bintang.
seperti Musa ucapannya itu, saudaraku. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk sangkakala, saudaraku. Itu khayalan kalau seperti itu. Kitab Wahyu itu runtut, dan Tuhan tidak akan menyalahi aturan-aturannya, saudaraku. Ujuk-ujuk langsung metre ke 6. Ini ya ngawur, saudaraku. Lah wong kitab Wahyu munculnya 7 bintang saja belum, saudaraku. Munculnya hamba-hamba Tuhan yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus itu belum, saudaraku. Penyucian pendamaian untuk seluruh gereja di seluruh penjuru bumi yang digambarkan dengan jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus sampai dengan Laodikia itu juga belum, saudara. Kalau itu sudah terjadi, mari kita berbicara selanjutnya kegerakan kuda putih. Mari kita berbicara tentang meterai. Tapi sekarang ini, saudaraku, ayo kita bersatu dulu. Biar hamba-hamba Tuhan tuh bersatu, berfellowship dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau itu sudah terjadi, saudaraku, luar biasa. Nanti kitab Wahyu segera digenapi. Jadi kalau saudara mendapatkan satu mungkin kabar, wah sekarang ini sudah meterai keempat, ini ngawur loh, saudaraku. Benar, karena 7 bintang pun belum muncul, saudaraku. 7 hamba Tuhan yang akan dipakai laksana Musa, yang menjadi pelaksana, eksekutor dari 21 malapetaka akhir zaman. 7 meterai, 7 sangkakala, 7 bokor murka Allah itu belum muncul, kok langsung meterai. Itu ngawur, saudaraku, betul-betul ngawur. Meskipun dia ngomong dapat penglihatan, ngawur itu, saudaraku. Saudara, paling tidak itu ada satu tanda, saudaraku, nanti. Kalau kita sudah masuk kitab Wahyu pasal 6, ada penghukuman meterai, itu nanti akan ada suatu perang yang besar, yang mengakibatkan matinya 1/4 penduduk bumi. Nah, kalau itu sudah terjadi, saudaraku, benar, itu kitab Wahyu sudah digenapi, dan kita masuk di Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Dan kalau kita sudah masuk di Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, kedatangan Tuhan itu sudah tidak lebih dari 7 tahun. Saudaraku, saudara harus ngerti hal ini. Kalau nanti ada 1/4 penduduk bumi mati karena perang, itu artinya sudah masuk Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dan 8. Saudara, sekarang kita, saudaraku, sedang mendambakan munculnya Musa-Musa akhir zaman, bintang-bintang akhir zaman yang mau bekerja dalam genggam tangan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saudara tidak terombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang tidak jelas. Kalau saudara sudah menyimak pemberitaan kitab Wahyu yang saya sampaikan, saudaraku, ini adalah pemberitaan kitab Wahyu yang terupdate, saudaraku. Yang sudah terupdate, terkini artinya, saudaraku. Kalau misalkan saudara itu punya HP gitu, saudaraku, ini keluaran terbaru, saudaraku. Ya semoga nanti tidak ada yang ini sudah merupakan satu puncak ya, saudaraku, nanti sehingga kita betul-betul bisa mencapai kesempurnaan. Jadi kalau saudara mendengar pemberitaan kitab Wahyu yang saya sampaikan, itu adalah berita kitab Wahyu yang terupdate, saudaraku, dari para pendahulu, saudaraku. Jadi saya menyampaikan kitab Wahyu ini, kalau ditanya siapa yang menyuruh, dia Imam Besar Agung, pemimpin besar kegerakan kitab Wahyu. Dia yang saya lihat, yang memberi perintah untuk saya mengabarkan, memberitakan kegerakan kitab Wahyu ini. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung memberkati. Haleluya. Amin.